Beberapa hari selanjutnya, kami terus menemani presiden dan istrinya untuk berjalan-jalan ke berbagai tempat. CEO, ayo tersenyumlah. Suamiku, lihat mereka berdua. Setiap hari aku lelah setengah mati dan masih harus dikerjai secara kekanak-kanakan oleh Yin Shichen. Sempurna. Yin Shichen, dasar kamu brengsek. Jika kalian punya kesempatan untuk pergi ke Korea ke depannya, kalian harus membiarkan kami menunjukkan kerahmahan sebagai tuan rumah. Asalkan presiden dan nyonya dapat bersenang-senang. CEO Yin, bersamamu selama beberapa hari ini membuatku mengetahui secara baik orang seperti apa dirimu, dan aku sangat puas. Sayang, kamu harus datang untuk menemuiku ya. Pasti, semoga saat itu Nyonya tidak merasa aku merepotkan. Presiden dan Nyonya harus tetap sehat dan menunggu kami pergi ya. Kucing liar ini cukup hebat membangun hubungan dengan orang. Sampai jumpa, kamu dan CEO Yin harus bahagia ya. Pasti, kami pasti akan bahagia. Bahagia? Apakah benar-benar ada hal itu? Tapi tugasku sebagai istri kontrak akhirnya selesai satu. Kenapa bengong? Cepat kemari. Apakah kamu tidak ingin pulang ke rumah? Hah? Pulang ke rumah? Aku bisa pulang ke rumah dan bertemu dengan ibu. Yin Shichen, kamu jangan jalan terlalu cepat. Aku ini ibu hamil. CEO-mu ada di depan pintu. Sepertinya sedang menunggu kalian. Rona, kenapa dia ke sini? Di mana dia? Di mana Ruona? Hai, lama tidak bertemu, Tuan Yin, Sisi. Apakah kamu tidak kembali ke kantor? Kenapa masih ada di kota es? Aku akan pergi hari ini. Melihatku begitu menjaga istrimu, bisakah kamu memberiku tumpangan? Baik, ayo kita pergi bersama. Karena Nyonya Yin sudah bicara, maka aku tidak akan sungkan. Pindahkan semua barangku. Baik, CEO-mu. Sisi, lihatlah ini. Aku belikan untukmu. Wah, bagus sekali. Ngomong-ngomong, aku belum setuju dia ikut, kan? Rona, apakah kamu tidak merasa sangat aneh? Kenapa? Sangat aneh. Kenapa kantor pusat grup keluarga Yin ada di kota S, tapi rumah keluarga Yin berada di kota N? Hah? Yang kamu maksud ini, apakah Yin Shichen tidak memberitahumu? Tidak, setiap kali dia hanya membodohiku. Karena dia tidak mengatakannya, sebaiknya kamu tidak perlu mengetahui masalah ini. Aku juga akan menganggap tidak mendengar pertanyaan ini. Rona, kamu bicaralah. Jika kamu tidak bilang, maka janinku akan terganggu. Cepatlah katakan padaku. Lagi pula kamu sekarang sudah menikah dengan Shichen dan juga sudah punya anak. Kamu jalanilah hidup dengan baik. Masalah yang telah lalu juga tidak masalah bila kamu tidak tahu. Masalah yang telah lalu? Meskipun kita belum kenal lama, akan tetapi kamu adalah orang yang baik. Sebab itu, kamu dengarkanlah saranku. Jangan bertanya. Ketika saatnya tiba, kamu juga akan tahu dengan sendirinya. Apa sih? Sebenarnya kamu juga tidak tahu, kan? Provokasi rendahan semacam ini tidak berguna untukku. Aku tidak akan bicara padamu tentang masalah ini. Kenapa kamu begitu? Ada apa sebenarnya? Semua orang begitu merahasiakan masalah ini. Apa keluarga Yin sungguh menyembunyikan rahasia yang tidak diketahui orang? Nyonya muda. Nyonya muda, Anda sudah kembali. Perjalanan kali ini pasti menyusahkan Anda. Lumayan, akhirnya aku bisa menyelesaikan masalah di pikiranku.
Di mana Tuan Muda? Ada masalah di kantor. Dia langsung pergi ke sana. Begitu ya? Apa itu? Ini adalah surat undangan dan baru dikirim hari ini. Dikirimkan untuk Nyonya Muda. Hah? Dikirimkan untukku? Fotokopi dari rumah sakit? Bukan surat undangan kah? Lin Xiaoya? Kali ini apa yang dia inginkan lagi? Kenapa terus-menerus menghantuiku? Nyonya Muda, Anda tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, aku akan kembali ke kamar untuk istirahat. Nomor tidak dikenal? Halo? Sisi, aku adalah Xiaoya. Apakah aku boleh bertemu denganmu? Lin Xiaoya? Aku tidak ada di rumah. Aku melihatmu pulang. Sisi, aku tidak akan hidup lama. Aku akan mati. Sebelum aku mati, aku ingin bertemu denganmu. Aku benar-benar tidak punya niat lain. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Apakah dia ingin membohongiku lagi? Apakah kamu sudah melihat CT yang aku berikan untukmu? Aku memiliki tumor di otakku. Dokter bilang, walaupun itu diangkat, aku tetap akan menjadi orang lumpuh. Waktuku tidak banyak. Seumur hidupku, aku paling menyesal karena sudah menyakitimu. Sisi, aku hanya ingin bertemu denganmu. Aku benar-benar tidak punya niat lain. Tumor otak? Kamu di mana? Aku sekarang ada di restoran Michelin, tidak jauh dari pintu gerbang rumahmu. Nyonya Muda, Anda ini? Aku pergi sebentar ke restoran Michelin. Tidak jauh dari sini, kalian tidak usah mengikuti. Aku akan menelpon jika terjadi sesuatu. Xiaoya, dia ternyata terkena tumor otak. Sahabatku yang baik. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku sendiri. Sekarang tampaknya tidak seperti orang yang terkena tumor otak. Ada masalah apa kamu mencariku? Sisi, bagaimana kamu bisa bicara denganku dengan nada seperti itu? Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Apakah kamu mau minum sesuatu? Tidak perlu. Kamu tidak memanggilku hanya untuk mengenang masa lalu, kan? Masa lalu di antara kita sepertinya telah selesai pada saat malam kamu menjebakku. Sisi, aku tahu kamu membenciku, tapi malam itu aku benar-benar minum terlalu banyak, sehingga kehilangan akal. Aku benar-benar tidak sengaja. Lin Xiaoya, kamu tidak perlu berdalih lagi. Aku masih ingat setiap kata yang kamu katakan malam itu. Tidak ada orang yang bisa dipermainkan olehmu lagi dan lagi. Lin Xiaoya, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kenapa tiba-tiba nangis? Sangat memalukan. Lin Xiaoya, jika kamu ingin menangis, maka kamu menangislah pelan-pelan. Setelah selesai, baru bicara lagi. Sisi, apakah kamu berpikir aku masih berpura-pura sakit untuk mendapatkan simpatimu kali ini? Kamu lihat, aku tidak membohongimu. Aku benar-benar... Apakah Lin Xiaoya benar-benar terkena tumor otak? Sisi, maaf. Aku tahu, aku sekarang sudah tidak punya hak bicara seperti ini. Aku mengkhianati perasaan kita. Ini hukuman Tuhan untukku. Aku pantas menerima hukuman ini. Sisi, apakah kamu tahu beberapa waktu ini aku terus merenung tentang diriku. Aku tiba-tiba sadar kalau kesalahanku sangat besar. Aku melepaskan perasaan yang paling murni dan paling indah untukku di dunia ini. Sisi, aku tahu sudah terlambat bagiku untuk mengatakan ini sekarang.
Kamu membenciku dan menyalahkanku. Aku bisa mengerti. Aku tidak berani meminta kamu memaafkanku. Aku hanya berharap kamu hidup lebih baik. Aku telah menyimpan semua uangku yang aku peroleh di Milan selama bertahun-tahun sebagai hadiah pertemuan untuk anakmu. Orang bilang kalau orang yang sudah akan mati, perkataannya juga menjadi baik. Mungkin keadaan Lin Xiaoya juga seperti ini. Bagaimanapun dia adalah teman yang tumbuh bersamaku sejak masih kecil. Dia mengambil jalan salah dan menyakiti orang lain dan dirinya sendiri. Dia juga dendam dan benci pada dirinya sendiri. Tidak ada gunanya memperhitungkannya lagi. Sudahlah, jangan bicara begitu mengenaskan. Aku tidak mau uang ini. Kamu simpanlah untuk perawatan. Di antara kita sudah impas. Sisi, kamu memaafkanku? Lin Xiaoya, begini saja. Di antara kita, aku tidak ingin menjadi musuhmu dan tidak ingin menjadi temanmu lagi. Apa yang kamu lakukan? Cepat berdiri. Sisi, jika kamu tidak memaafkanku, aku akan terus berlutut dan tidak mau berdiri. Hariku sudah tidak banyak lagi. Dokter bilang dalam 1 bulan ini aku harus melakukan operasi. Bila terlambat, maka tidak ada gunanya melakukan operasi lagi. Sisi, aku sudah tahu kesalahanku. Kamu maafkanlah aku dan biarkan aku menjadi temanmu selama 1 bulan lagi. Gu Sisi, bagaimana ini? Apa yang harus kamu pilih? Dia adalah orang yang mendorongmu ke dalam jurang sebelumnya. Aku bersumpah, aku tidak akan merusak kebahagiaanmu lagi. Aku juga tidak akan melakukan hal yang bersalah padamu lagi. Ini adalah keinginan terakhirku. Tolong penuhi permohonanku. Kenapa wanita ini begitu picik? Orang itu sudah berlutut tapi dia masih tetap tidak mau memaafkan. Wanita yang sakit parah itu sangat kasihan. Sisi, aku benar-benar tahu kesalahanku. Aku hanya berharap dalam sebulan ini kamu berada di sisiku sebagai teman dan melihatmu hidup dengan bahagia. Benar, dia hanya punya waktu sebulan untuk hidup. Apalagi yang tidak bisa aku lepaskan. Jangan berlutut lagi, aku menyetujuinya. Aku memaafkanmu. Sisi, terima kasih. Akhirnya benar-benar sangat bagus. Aku sudah tahu sejak kecil sampai dewasa hanya kamu yang baik padaku. Ini baru persahabatan sejati. Apa rencanamu ke depannya? Masih bisa merencanakan apa lagi? Menggunakan waktu sebulan ini untuk menembus semua hutangku pada orang-orang. Aku sudah pergi ke berbagai tempat selama bertahun-tahun, tapi saat aku mencapai akhir hidupku, aku menemukan tempat yang paling aku ingin tinggali adalah kota N. Karena di sini ada kamu. Saat mengingat sebelum kamu menikah, kita pernah tidur satu ranjang yang sama dan makan semangkuk mie. Aku mengingatnya sampai hari ini. Uang pertama yang aku hasilkan sebagai model adalah untuk membeli 2 pasang sarung tangan. 1 untukku, 1 lagi untukmu. Saat itu, Sisi, selamat hari Natal. Ini sarung tangan. Saat itu, kamu memelukku dan berkata, kita akan menjadi sahabat yang baik seumur hidup, tidak akan terpisahkan selamanya. Rupanya dia masih ingat masa lalu itu. Dia tidak melupakan masa-masa tersulit kami berdua. Xiaoya, kenapa baru mengerti betapa pentingnya perasaan ini sekarang? Jika saat itu kamu tidak berbuat hal itu, apakah di antara kita akan lebih baik? Halo? Nyonya muda, Tuan muda menelpon dan bilang kalau malam ini dia tidak akan pulang untuk makan dan agar Nyonya muda makan sendiri.
Kalau begitu, aku juga tidak akan pulang untuk makan. Aku makan di luar bersama dengan Xiaoya. Kita sudah lama tidak makan bersama. Karena ingin makan bersama, ayo kita pindah ke tempat lain. Ya, baik. Ayo kita pergi.